Qiyamah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sekalipun dalam keadaan berdiri termasuk berjalan. Qiyaman wa qu'udan, duduk, ya, wa ala junubihim, dalam keadaan tidur. Jadi semua kondisi bagi kita itu adalah athar yang harus menjadi bermakna bagi kita dalam memenuhi apa yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan naktubu ma qaddam, kami tulis apa perbuatan yang mereka sudah lakukan, wa atharahum, dan athar mereka dalam pengertian yang luas. Termasuk pengertian yang kedua, athar dalam pengertian apa makna kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat, apa makna kehidupan kita dalam pengembangan dakwah dan ilmu, apa peran yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya kemarin diberikan tugas ngaji sama Ustaz Naufal, kaji Bidayatul Hidayah. Ternyata Imam Ghazali secara rinci sekali kemukakan di situ mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, sab'atu a'dha, 7 panca indera kita itu akan dimintai pertanggungjawaban secara rinci oleh Allah dan pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan semua itulah athar pengaruh, bekas, dampak dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Disinilah saya ajak terlebih dahulu kepada kita bersama, maaf termasuk saya, bagaimana kita tumbuhkan rasa syukur terhadap keberadaan kita di sebuah lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak umat, yang mengajar anak-anak umat, yang membina anak-anak umat, sehingga anak-anak umat ini menjadi bermakna dalam kehidupan ke depan. Ini asal yang luar biasa yang kita perbuat. Saya maaf sering sekali mengungkapkan, sungguh kalau kita objektif berpikir berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis, maka keterlibatan kita dalam sebuah lembaga pendidikan sangat-sangat besar makna ukhrawinya, sangat-sangat besar ukhrawinya. Godaan tidak terlalu besar. Maaf, pejabat juga asal dia memegang jabatan, kemudian dia berbuat untuk kepentingan umat juga besar pahalanya, tetapi godaannya sangat besar, godaan duniawinya. Sehingga apa yang bisa terjadi bisa berimbang antara athar positif dan athar negatif. Tapi kalau kita di lembaga pendidikan kayak maaf yang kita nikmati ini, justru athar positifnya jauh lebih besar ketimbang athar negatif. Pengaruh yang kita tinggalkan kepada umat ke depan sangat luar biasa besarnya. Sebuah ungkapan saya secara redaksional lupa, ya. Kemudian itu luar biasa. Pengajar ilmu yang kemudian melahirkan pengajar untuk tahap kedua. Maka disinilah sangat berbahagia Ayahanda Tuan Guru Abdul Karim. Luar biasa beliau. Saya mengawali dari kisah atau hal-hal yang terkait dengan ayahanda kita, pendiri pertama pondok pesantren kita ini, Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Karim. Untuk rincinya, saya melihat perlu dibaca buku yang sudah diterbitkan oleh pondok, yakni Setengah Abad Nurul Hakim, atau buku yang lain yang terkait dengan pengembangan Nurul Hakim. Di sini secara tegas penulis, ya, dewan redaksi membagi menjadi 3. Pertama, periode perintis. Periode perintis itulah posisi yang sangat penting dimainkan oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Sangat masa perintisan. Untuk rinci saya kira perlu baca. Saya hanya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin di luar apa yang ada secara tertulis di buku ini. Tuan Guru Haji Abdul Karim seorang ulama besar yang unik. Maaf, putra beliau ada Ustaz Muslih Hakim, ya,
Tetapi pada saat beliau dalam puncak karir sebagai seorang tuan guru, Ustaz Musleh masih kecil dan bahkan mungkin belum ada. Pada saat Tuan Guru Abdul Karim berada di puncak karir sebagai seorang tuan guru besar yang melahirkan sekian banyak tuan guru. Maaf, di sini juga ada tercantum secara jelas beberapa tuan guru yang lahir dari Tuan Guru Abdul Karim. Itu masa beliau itu disebutkan di sini sebagai masa perintisan, masa merintis dari 4 are tanah dengan modal sebuah musalla. Beliau mulai mengembangkan ilmu. Ada 2 periode dalam talabul ilmi bagi ayahanda Tuan Guru Abdul Karim. Periode pertama saat beliau berhaji kemudian tinggal di Mekah. Periode kedua itu adalah memang sengaja bermukim untuk ngaji. Dan masyayikh daripada beliau tidak jauh berbeda dengan masyayikh tempat ngajinya Tuan Guru Abdul Hafiz Sulaiman, bahkan dengan Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Itu tidak jauh. Syekh Hasan Masad sebagai guru Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Syekh Alwi Al-Maliki, kemudian banyak lagi. Nah, itu juga tempat Tuan Guru Abdul Karim menimba ilmu berselama di Arab Saudi. Di sini di buku ini tolong bisa dibaca. Guru-guru beliau itu ada pertama guru yang berasal dari Indonesia, ada yang dari Sumbawa, bahkan ada juga yang dari Kediri. Itulah datuk kami Tuan Guru Mukhtar, ya, yang mukim di Mekah. Kemudian ada beberapa guru beliau lagi yang berasal dari luar Lombok, luar Sumbawa, ada yang dari Sumatera, Mandailing, ada dari, dan termasuk masyayikh yang besar-besar di Mekah, di Saudi Arabia. Sehingga maaf, kita ini harus menjadi juru penerang bagi masyarakat kita, khususnya bagi wali santri. Kalau anaknya mondok, ya, untuk menuntut ilmu, itu bagaimana orang tua juga memiliki dasar pemikiran seperti dasar pemikiran yang dimiliki oleh tuan guru yang lahir terdahulu.